Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Jesus, 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 thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
Undul Mahida. Jemaat Tuhan yang terkasih, amang inang nahuha holongi hami di bagasan guarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah patupolon ini. Kita bersama angkat pujian dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, di ayat 2 nanti jemaat berdiri. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam berebut, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Lakukanlah segala perintahnya dan hiduplah dalam rasa syukur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta kehidupan dan sumber kebahagiaan yang sejati. Pada hari ini kami datang bersujud di hadapan-Mu yang kudus. Kami datang mengantarkan kedua anak-Mu ini, Tinodo Hatana Lumban Tobing dengan Atpiane Tania Gama Boru Simanjuntak, untuk meneguhkan janji mereka di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh jemaat.
Karena itu kami memohon bimbingan Roh-Mu agar mereka semakin teguh dan tidak satu pun di antara mereka yang ingkar janji. Akan bimbingan-Mu sehingga pada saat Engkau memberkati mereka menjadi satu keluarga yang baru, mereka dilayakkan untuk menerimanya di dalam satu keluarga yang baru. Mereka dilayakkan untuk menerimanya di dalam satu iman, satu daging, dan cinta kasih serta ketulusan. Karena itu, berikanlah acara ini di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 2. Kor dulu ya. Oh, iya. Kor dari PPH.
dilanjutkan Kor Pemazmur. Kita masuk ke acara kita nomor 4, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 413,
ayat 2 dan 3. Tuhan pimpin anakmu. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, tak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Penjelasan tentang perjanjian nikah. Partipolon. Perjanjian nikah adalah dasar untuk melangsungkan pernikahan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di gereja Huria, Kristen, Batak, Protestan, HKBP, dalam perjanjian nikah diadakan penelitian data dan keanggotaan gereja kedua calon pengantin. Dalam perjanjian nikah, kedua calon pengantin mengikat janji mereka yang disaksikan dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga besar dan gereja. Setelah diadakan perjanjian nikah, maka rencana pemberkatan nikah tersebut akan diberitakan dalam warta jemaat gereja sebanyak 2 kali warta. Apabila di kemudian hari terdapat pengajuan keberatan atas rencana tersebut, maka kedua belah pihak keluarga haruslah lebih dulu menyelesaikan permasalahan dengan baik, sehingga pemberkatan nikah dapat dilangsungkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di gereja HKBP. Membaca data kedua calon pengantin. Nomor 13 HKBP KLS 3 2026. Surat perjanjian nikah. Sabtu 14 Maret 2026. Nama pengantin pria Tinodo Hatana Lumban Tobing. Lahir 22 Januari 1995. Tardidi 1 Desember 1996. Tanggal peneguhan sini 24 Juli 2011. Anggota jemaat AKBP Resort Kebayoran Lama. Alamat Jalan SMP Mabat nomor 60 RT 05 RW 05 Cempaka Putih Ciputat Timur. Putra dari Bapak Jan Kaster Lumban Tobing, ibunya Teti Helen Boru Simamora. Dengan tunangannya Adviani Tania Boru Simanjuntak, tanggal lahir 20 Desember 1995, tanggal baptis 8 Desember 1996, tanggal peneguhan sidi 24 Juli 2011. Anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, alamat Jalan Praja
nomor 15 Kebayoran Lama, putra dari Bapak Winer Pandapotan Simanjuntak, Adriana Suryani Gustrida Boru Parhusip. Untuk kedua belah pihak orang tua dari calon pengantin meminta calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk berdiri. Sebagai orang tua, apakah Bapak Ibu telah setuju dan merestui sepenuhnya serta berdoa untuk rencana pernikahan putra dan putri saudara? Ya, kami menyetujui dan merestui rencana pernikahan putra kami dengan Adviana Tania Gama Boru Simanjuntak. Kami mendukung dan mendoakan kiranya Tuhan memberkati mereka. Ya, kami menyetujui dan merestui rencana pernikahan putri kami dengan Tinodo Hatana Lumban Tobing. Kami mendukung dan mendoakan kiranya Tuhan memberkati mereka. Orang tua calon pengantin laki-laki dan perempuan dipersilakan duduk. Untuk kedua calon pengantin, silakan berdiri. Apakah perjanjian nikah ini dibuat atas kehendak sendiri dengan ikhlas tanpa sesuatu paksaan dalam bentuk apapun? Ya, perjanjian nikah ini kami laksanakan atas kehendak sendiri. Apakah ada permasalahan dengan perempuan atau laki-laki yang menjadi penghalang untuk perjanjian nikah ini yang memerlukan penyelesaian terlebih dahulu sebelum menerima pemberkatan nikah nantinya? Tidak ada lagi permasalahan dengan pihak lain. Saya, Tinodo Hatana Lumban Tobing, putra dari Bapak John Caster Lumban Tobing dan Ibu Teti Helen Roy Boru Simamora, alamat Jalan SMP Mabat nomor 60 RT 05 RW 05 Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Saya, Adviana Tania Gama Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Winer Pardapotan Simanjuntak dan Ibu Adrina Suryani Gustrida Boru Parhusip, alamat Jalan Praja 5, nomor 55, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan ini kami menyatakan dengan tulus dan disertai kebulatan hati, kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen sejati. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian, dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di gereja HKBP. Status keanggotaan kami adalah jemaat yang jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami akan lebih dahulu menyelesaikannya supaya kami dilayakkan untuk menerima pemberkatan nikah untuk membuka rumah tangga yang baru. Silakan, saya mengundang calon pengantin pria dan wanita untuk maju ke depan. Dekat lagi. Berada pada depan. Terus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini calon pengantin akan saling bertukar cincin. Hal ini sebagai pertanda bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk membentuk sebuah keluarga Kristen. Kiranya Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menguatkan hati dan iman mereka berdua untuk menerima berkat pada waktu yang akan datang yang akan mengikat mereka dalam rumah tangga Kristen. Cincin ini adalah tanda dan cinta kasih dari kesetiaan saya kepadamu. Kiranya melalui perjanjian ini, Allah memberkati kita untuk dipersatukan selamanya. Cincin ini adalah tanda dari cinta kasih dan kesetiaan saya kepadamu. Kiranya melalui perjanjian ini, Allah memberkati kasih kita untuk dipersatukan selamanya. Saling jabat tangan, saling berjabatan tangan. Sesi foto. Kamera, foto. Oke, ada ke depan. Penandatanganan buku surat perjanjian nikah. Pengantin pria Dinodo H.L. Tobing. Pengantin wanita Adviani Tania Simanjuntak. Saksi dari pihak orang tua pria Jan K. Lumban Tobing. Di sini ya. Saksi orang tua pengantin wanita orang tua pengantin wanita Winner P. Simanjuntak.
Lihat. Oh, saksi. Satu lagi. Saksi Bang. Banyak. Di sini lebih. Saksi juga. Tapi kan saksi para anak Pak. Oh, nanti orang tua. Saksinya belum. Saksi dari pria Bilmon Lumban Tobing. Salam dulu, salam dulu. Ya. Saksi dari pihak wanita Edwin Simanjuntak. Kasih tahu jangan salah. Salaman dulu. Saksi dari Sintua, Situa Sikat, Pasar Ibu. Saksi dari Sintua, Situa Karbalina Manalu. Mana? Kau udah tahu? Iya, biar datang dulu. Ya. Di atas. Ya, itu betul. Iya betul. Dari gemetaran kan? Sah. Yang memimpin perjanjian nikah saya sendiri, Situa Adong M. Silalahi. Pengumuman. Pengantin pria yang sudah ditandatangani Tinodo H. L. Tobing. Pengantin wanita yang sudah ditandatangani Adviana Tania Gama Simanjuntak. Perwakilan orang tua pria yang sudah ditandatangani Jan K. Lumban Tobing. Pengantin orang tua dari wanita yang sudah ditandatangani Winer P. Simanjuntak. Saksi dari pria Bilmon Lumban Tobing. Saksi dari pihak wanita Edwin Simanjuntak. Saksi dari Pantua Situa Sikat Pasar Ibu. Saksi dari Panitua Situa Kaboru Manalu. Yang memimpin perjanjian nikah saya sendiri ditandatangani Situa Adong Silalahi. Warta Jemaat pertama Minggu 15 Maret 2026. Warta Jemaat kedua Minggu 29 Maret 2026. Diwartakan di Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 4 April 2026 di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama pukul 9 WIB.
Demikian kami tanda tangani surat perjanjian nikah ini dengan hati yang tulus ikhlas. Iya, pengantin bisa kembali ke orang tua. Kita lanjutkan acara kita Amanginang setelah penandatangan Partupolon. Acara nomor 9, Kor Saroha.
Kita lanjutkan dengan gabungan KOR Banjar Godong dan Banjar Kampung Perigi. Banjar Godong dan Banjar Kampung Perigi.
mendengarkan firman Tuhan, kita kembali menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Ku berbahagia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, secara khusus kepada kedua calon pengantin, ya. Saudara berdua calon pengantin. Hari ini masih mertupul. Semoga lancarkan semuanya, ya. Dan juga kepada keluarga besar Lumban Tobing, keluarga besar Simanjuntak dari pihak Paranak dan juga pihak Parboru. Kita juga semua yang bersama-sama menyaksikan acara Partupulon pada hari ini. Firman Tuhan hari ini yang saya pilih, yang menjadi ikatan yang meneguhkan janji saudara berdua, Tinodo Hatana Lumban Tobing dan juga Adviane Tania Gama Boru Simanjuntak. Saya ambil dari surat Rasul Petrus, 1 Petrus 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan selamat kepada kedua calon pengantin, ya, Theo dan juga Tania, yang hari ini sudah mengikrarkan janji, ikat janji nikah. Kalian berjanji kepada siapa, ya? Sama Tuhan, ya. Jadi nggak boleh bohong-bohongan, hati-hati. Kalau dilakukan, kalian diberkati dan kalian bahagia. Kalau kalian langgar, nanti dapat upah juga. Nah, yang kedua, Mang Inang, mari kita bersama-sama mendoakan kedua calon pengantin supaya rencana pernikahan mereka sampai pada hari Sabtu tanggal 4 tadi, ya, pengumuman. 4 April 2026 bisa berjalan dengan baik, ya. Baik,
kepada saudara berdua, kepada Tio dan juga Tania. Yang pertama saya akan menyampaikan sebuah pengalaman ini. Ada sebuah keluarga muda yang baru saja menikah. Ya. Lalu setelah mereka menikah, suatu hari istrinya ini berkata kepada suaminya, dia bilang begini, "Pak, tadi aku baca sebuah majalah, rubriknya tentang tips untuk membina hubungan rumah tangga yang bahagia." Ya kan? Dia bilang, "Saya baca itu tadi. Itu majalah, ada rubrik keluarga, isinya tips membina rumah tangga yang bahagia." Jadi suami tertarik. "Oh iya, jadi apa isinya, Mak?" katanya. Katanya gini, Pak. Kalau suami istri, keluarga itu mau bahagia, apalagi pengantin baru, dia bilang, kita itu penting untuk saling mengenal. Oh, terus? Kalau sudah saling mengenal, maka kita saling menyayangi. Tak kenal maka tak sayang, katanya. Oh iya. Terus gimana? Lalu di dalam rubrik itu dikatakan, sebagai keluarga muda, kita perlu untuk saling membuat daftar, list. Tuliskanlah lembar pertama, apa saja kelebihan dan juga kebaikan daripada pasanganmu. Ya, kelebihan dengan jadi lembar pertama tuliskan dulu apa saja kelebihan dan kebaikan dari pasanganmu. Lalu lembar kedua tuliskan apa saja kekurangan dan kelemahan pasanganmu, begitu katanya. Lembar pertama, ya ingat ya. Lembar pertama apa kelebihan dan kebaikan pasanganmu itu. Baru lembar kedua, tuliskan apa saja kelemahan dan kekurangan pasanganmu, katanya. Lalu mereka diskusi. Istri bilang, "Gimana, Pak? Apa kamu setuju enggak kalau kita coba ikuti itu sarannya?" Terus gimana, katanya. "Nah, nanti kalau kamu sudah pulang kerja, sore atau malam, kita sama-sama buat PR. PR-nya apa, katanya? Itu tadi, lembar 1, tuliskan kelebihan dan kebaikan pasanganmu. Baru yang kedua, tuliskan, lembar 2-nya, tuliskan apa? Kelemahan dan kekurangan pasanganmu, katanya. Ya, namanya juga suaminya dia sayang aja, ya dia bilang ya terserah kamulah. Karena memang suaminya memang merasa bagi dia gak ada masalah. Ya, nothing tulus saja, dia bilang dia ajak untuk buat PR itu. Nulis itu, dia bilang ya sudah lah mah, nantilah ya, aku mau pergi kerja dulu, ntar aku udah pulang nanti malam aja ya. Iya, nanti malam kita kerjain. Satu hari itu 2 orang udah mikir-mikir. Suami itu nggak konsen kerja. Karena PR-nya apa? Lembar pertama tuliskan kelebihan dan kebaikan pasanganmu. Jadi suami udah mikir, apa ya kelebihan dan kebaikan pasangan saya? Terus apa ya kekurangan dan kelemahan istri saya ini? Jadi suaminya udah mikir itu. Nggak konsen lagi dia. Dia tahu itu istrinya itu agak-agak sensitif dikit. Salah-salah dikit bisa bahaya. Istri juga di rumah juga berpikir. Satu hari dia berpikir, kira-kira nanti apa yang saya tulis ya? Apa sih kelebihan dan kebaikan suami saya? Terus lembar 2-nya, apa sih kekurangan dan kelemahan suami saya ini? Jadi mereka punya waktu satu hari berpikir. Nah setelah sore seperti biasa mereka sarapan sama, ya malam mereka sama mereka makan malam bersama. Lalu saya bilang, oke Pak, kita udah satu hari udah mikir-mikir ya. Ah malam ini sebelum tidur mari kita kerjakan PR-nya gitu. Mari kita kerjakan PR-nya. Udah, kamu di sono, saya di sini. Jangan nyontek dong katanya. Oh, gitu ya. Udah, tulis aja apa adanya. Akhirnya
mereka mulai menulis. Jadi ketika mereka mulai menulis ini, daftar pertanyaan ini, list ya, daftar ini, itu suami bengong. Walaupun sudah berpikir-pikir satu hari, dia pusing. Saya mau tulis apa ya? Kalau kelebihan, kebaikan istri, kayaknya gampang dalam hati suaminya. Tapi kalau kurangan, dia mikir-mikir, apa sih kekurangan istri saya ini? Tapi suami ini bingung. Dia heran lihat istrinya mulai pegang pulpen dan kertas, itu lancar banget. Dia mikir, itu istriku nulis apa ya? Tapi perjanjian kan gak boleh nyontek kan? Nama juga ujian. Gak boleh nyontek. Ini suami ini dari tadi dia bingung, dia mikir-mikir. Saya tulis apa ya? Saya nulis mulai dari kelebihan dan kebaikan atau dari kekurangan dan kelemahan istri ya? Nah, saudara ada yang menarik. Nanti akan itu istri nulis daftar itu, perjanjian cuma 1 lembar, dia bikin sampai berlembar-lembar. Suami itu udah mulai agak bingung. Ini istri saya nulis apa ya? Apa ujian CPNS ya? Dan nulisnya lancar banget, serius banget. Dipanggil, mama, jangan berisik, konsentrasi gitu. Ini suami udah jantungan, ini istri nulis apa ya? Kok panjang banget kayak novel? Bayangkan mereka saling menulis itu. Akhirnya suami ini berpikir, saya tulis apa ya? Dia hanya menulis sedikit. Ya. Ini perjanjiannya begitu. Besok pagi setelah bangun, kita doa, kita sarapan. Baru kita akan saling membaca hasil tulisan kita. Jadi yang menarik begini. Itu pagi-pagi mereka bangun, sudah pada mandi, sudah sarapan. Di meja makan mereka duduk setelah berdoa. Lalu istri bilang, ini istri yang kasih usul. Pak, sudah selesai nggak PR-nya? Sudah. Oke. Sekarang siapa yang mulai kata gitu? Ih nggak tahu. Kan kamu yang usul, kamu dong yang mulai. Saya juga bingung. Oke. Kalau begitu saya mulai. Dengar ya Pak, dengar baik-baik. Saya akan mulai. Kamu mulai dari halaman berapa? Saya mulai dari halaman 2. Halaman 2 masih ingat? Tio dengan Tania, isinya apa? Halaman 2. Halaman 2 tadi apa? Ini. Konsentrasi dong. Kasih minum aqua dulu. Aman nanya, halaman 2 itu isinya apa? Tania? Kekurangan dan kelemahan. Halaman 1 apa? Bang Tio? Kelebihan dan kebaikan. Istrinya bilang, oke Pak, saya akan mulai dari halaman 2. Itu suami udah mulai keringat dingin. Waduh, kenapa ya kok tiba-tiba di halaman 2 dia? Ya sudahlah, terserah dia lah. Ya, yang penting istri senang aja. Lagi juga kalau ditentang juga gak ada gunanya kan. Nanti kesannya kayaknya dia gak serius. Jadi ikuti aja mau istrinya. Ya udah terserah mah. Nah saudara, istri itu mulai di halaman 2. Lihat, dia tulis, nih, udah kayak apa ya, novel, panjang. Dia tulis begini, yang pertama, ya, supaya kamu tahu apa ya, kekuranganmu, kelemahanmu. Kita udah lama saling kenal 6 tahun, tapi biar kamu tahu ya, sekarang saya sebut ini. Pertama kamu tuh kurang peka Pak, kurang peka. Ah masa, iyalah. Aku udah dandan cantik-cantik, bibir merah-merah, alis sudah ditebeli. Emang kamu pernah bilang aku cantik? Ih, emang harus dibilang ya katanya? Dia harus dibilang dong. Cinta kan sudah diungkapkan. Minimal say with flower lah Pak. Nggak ada romantisnya lu, nggak peka. Wah suami bingung. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Terus apa lagi katanya? Yang kedua, kamu itu orangnya kurang komunikatif, nggak responsif, banyak diem bay ya, kayak sakit gigi aja kamu. Di luar kamu ngobrol terus sama teman-teman kamu, teman kantor, teman semua. Di luar kamu ketawa-tawa, cakap gigi. Di rumah kamu tuh malas bicara loh. Emang kenapa? Sakit gigi ya? Enggak. Emang kamu nggak senang, nggak suka ngobrol sama saya? Komunikasi dong.
Kamu tahu nggak? Ketika komunikasi putus, maka terjadi perang Teluk, perang Timur Tengah. Itu karena komunikasi putus. Jadi supaya baik-baik ke depan, kamu tuh belajar Pak, harus komunikatif, responsif dong. Jangan diam-diam baik, di luar kamu ngomong-ngomong terus, sibuk terus sama temanmu. Oke, apalagi katanya. Kamu itu kurang, ya tadi, kamu itu kurang apa? Kamu itu kurang, aslinya sih kamu itu kurang romantis lah. Kurang kasih perhatian gitu. Nah, masa istri nggak diperhatikan di rumah, apa yang dibutuhkan, apa harus diomongin gitu ya. Perhatian dong Pak, minimal perhatian yang kecil gitu. Sekali-sekali ya tanya atau diajak kemana katanya. Oh iya, jadi aku kurang perhatian. Iya, kamu kurang perhatian tuh ya. Oh gitu. Apalagi? Yang keempat, kamu ini workaholic, gila kerja, sibuk kerja terus. Iya, tapi kan aku kerja untuk kita. Iya, tapi kamu kerja, jangan kerja terus. Ya, jangan sibuk melulu. Kerja terus, cari duit terus. Emang kamu kerja untuk siapa? Hah? Kan untuk kita, untuk keluarga kita, anak kita. Makanya kamu itu jangan terlampau gila kerja, workaholic. Kerja ya kerja, tapi diingat istrinya. Oh gitu ya. Oh jadi salah ya kalau rajin bekerja. Ya enggak salah, tapi jangan terlalu sibuk kerja, lupa segalanya, lupa sama istri, lembur terus. Oke, terus apa lagi? Yang kelima, kamu itu jarang bantuin saya di rumah. Kan kita berdua di rumah. Wah, mbok sekali-sekali hari Sabtu, hari Minggu, bantu saya dong, beres-beres, bersih-bersih. Kan begitu, rapi-rapiin. Masa cuma saya doang kerja di sini? Apa kita perlu pakai pembantu? Oh sorry ya Pak, saya nggak setuju. Nggak boleh ada orang ketiga, cukup berdua aja di rumah. Tapi kamu bantu-bantu saya dong ya. Kamu bantu-bantu saya di rumah juga, walaupun kamu sibuk, kapan kamu punya waktu bantu di rumah. Apalagi? Itu kan daftarnya panjang. 6. Kamu itu susah bilang sayang. Oh gitu? Iya. Kamu itu paling pelit. Paling jarang, paling susah bilang sayang, bilang cinta. Ya namanya istri, kalau dipuji atau diungkapkan rasa kasih sayangnya, pasti istri tambah cinta loh Pak. Tambah sayang, senang, bahagia. Jadi kamu itu jangan pelit-pelit banget loh. Bilang sayang, bilang cinta. Oh gitu, ya. Saya akan perbaiki. Yang ketujuh, kamu itu orang cuek. Kamu cuek banget. Kalau saya cerita, itu nggak tahu apa kamu simak apa enggak. Kamu itu orangnya terlampau apa ya? Ya terlampau cuek lah gitu. Perhatian dong. Kalau saya cerita dengar dong. Kan kamu teman saya di rumah. Nah, yang kedelapan apa? Kamu orangnya egois. Kok begitu? Iya. Kamu yang mikirin diri sendiri, kesenangan sendiri, hobi sendiri, temanmu sendiri. Masa istri tinggal di rumah katanya? Ya nggak mungkin dong diajak nongkrong sama teman-teman. Nggak apa-apa. Masa saya tinggal di rumah terus? Emang saya sapam di rumah ini? Itu daftar, kalau saya panjangin kita nggak pulang-pulang. Tebel banget. Terus suaminya bilang begini, oke, saya terima itu semuanya. Saya akan berusaha untuk merubah. Kasih saya waktu ya, kesempatan. Saya akan mencoba merubah. Itu tadi halaman 1 di mana? Lalu istri bilang, halaman 1 kosong Pak katanya. Loh, kok kosong katanya? Iya, halaman 1 kosong. Kok kamu tega banget sih? Emang sengaja ya kamu gak tulis di halaman 1? Kebaikan, kelebihan suamimu. Tadi malam aku mau nulis tapi aku ngantuk tidur. Jadi aku gak sempat mikir lagi, ngantuk tidur Bapak katanya. Ketika istri mengatakan dia tidak menulis itu, seketika suaminya menangis. Ma, kok kamu tega banget sih? 1 titik, 1 kata pun gak sebutkan. Emang aku, jadi kenapa kamu mau sama saya ya? Atau jangan-jangan kamu salah pilih suamimu ini.
Itu suami nangis. Dia udah menahan itu ketika daftar itu seperti tuntutan jaksa pasal berlapis. Udah stres dia itu. Mana panjang lagi. Tapi ketika nanya halaman 1 kosong. Putih. Lalu saya bilang, udahlah Pak, jangan bawa ke hati lah, kamu baperan. Kan saya udah bilang, saya nggak sempat nulis, dari malam saya capek. Ngantuk, tidur. Kapan-kapan saya tulis kebaikanmu kata gitu. Nggak usah lah. Emang kamu sengaja kan memang. Lalu saya bilang, udahlah Pak, ini kan hanya sebuah kuesioner aja nih, jangan bawa ke hati. Terus gimana? Sekarang kan bilang kamu. Dia bilang, ayo Pak, yang mana? Kamu mulai dari halaman berapa? Halaman 1, halaman 2. Dia bilang, saya mulai dari halaman 1. Halaman 1 juga nggak habis, dikit banget. Dia bilang begini, coba, oke, halaman 1, ntar halaman 2-nya panjang lagi nggak apa-apa. Halaman 1 dulu, sebutin. Apa sih kelebihan saya, kebaikan saya? Pertama, kamu cantik. Wah, hebat. Kedua apa? Kamu baik hati. Ketiga apa? Kamu penyayang. 4, kamu pemaaf. Sabar. Pokoknya daftar dia hanya pendek-pendek saja. Wah, itu istri merasa berbunga-bunga. Itu benar Pak dari hati kamu? Ya benar dong. Masa saya bohong? Udah, oke lah. Emang saya baik kok, saya cantik, saya menarik, saya penyabar, pengasih, penyayang. Terus daftar nomor 2-nya kemana? Lalu dia bilang, loh Pak, itu halaman 2 kenapa kosong katanya. Kok halaman 2-nya kosong Pak? Kamu gak tulis apa kekurangan saya, kelemahan saya? Dia bilang, gak ada. Kenapa? Emang tadi malam kamu belum tidur ngantuk juga? Apa kamu sama-sama ngantuk ya? Enggak. Kok kamu gak tulis lembaran 2-nya? Karena istri yang mendesak, akhirnya dia bilang begini. Kamu jujur Papa, kenapa kamu gak tulis lembaran 2? Gak apa-apa, kita fair-fairan aja, terbuka aja, open aja. Apa sih kekurangan saya, kelemahan saya? Supaya saya tahu memperbaiki diri. Dia bilang, di mataku kau tidak ada kurangnya. Di mataku kamu itu sempurna. Di mataku ya. Ya itu, yang saya tulis tadi itulah jujurnya. Masa kamu gak lihat ada kekurangan saya? Ya itulah apa adanya. Ketika suaminya mengatakan hal itu, akhirnya mereka ganti nangis. Istri nangis. Dia bilang, Papa maafkan aku ya. Itu kuesioner itu memang brengsek lah. Gak betul itu. Dan aku percaya, kamu mengasihiku, mencintaiku. Nah, tadi firman Tuhan katakan, ayat 8 ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Boleh bertanya sama calon pengantin? Tadi malam udah dijajah kan? Tadi malam aku udah bilang. Kalau menanya, jawab. Kalau enggak kalian nanya, biar menjawab. Tanya jawab. Aman nanya ya? Aman nanya nih, calon pengantin laki-laki. Ini kita di hadapan Tuhan ya, nggak boleh bohong. Nanti datang malaikat, hati-hati. Bisa nanti digampar loh, nggak boleh ya. Ini gereja nih. Tio, kalau menanya seperti ini. Ya, pertanyaan tadi ya, seperti itu ya. Tio, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tania? Coba jawab dulu. Coba sebutkan yang tegas. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tania? Coba lihat dulu mukanya. Emang mau tahu dulu. Jangan sama Amang, sama dia. Iya. Oke, amin. Tania, pertanyaan dari Alkitab ini. Tania, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Theo? Coba kamu jawab. Benar?
Mari kita buktikan. Aman nanya dari mana sekarang? Lembar 1 tuh halaman 1 atau halaman 2? Masih ingat kan halaman 1-nya? Mau dari halaman 1 atau halaman 2? Ya terserah kalian. Halaman 1 dulu ya. Halaman 1 itu berarti kelebihan dan kebaikan pasanganmu. Amalkan uji dulu. Apakah Theo sungguh-sungguh mengasihi Tania? Seperti firman Tuhan katakan. Ini memang sungguh-sungguh ya. Enggak ecek-ecek. Enggak omon-omon. Enggak kaleng-kaleng. Serius. Cius. Theo, kalau benar kamu sungguh-sungguh mengasihi Tania, calon istrimu ini. Halaman 1 ya. Tania 1 ya. Nyambung enggak nih? Theo sebutkan. Minimal 3 kebaikan dan kelebihan Tania di matamu. Coba sebut dulu, 3. Biar aja tadi si Theo yang jawab dulu. Kita tunggu dulu jawabannya apa. Oke, cantik 1. Penyayang. Oh iya. Ketiga. Benar itu? Itu dari hati kamu ya? Oke, sekarang Tania. Ini akan kita uji dulu ya. Cinta juga perlu diuji. Perlu dibuktikan dulu nih. Apakah Tania sungguh-sungguh mengasihi, mencintai si Theo? Sebutkan minimal 3. Ini minimal ya. Apa sih 3 kelebihan, kebaikan Theo sehingga kamu mau menjadi calon istrinya? Ya. Humoris. Emang dia pelawak? Stand up comedy. Gak apa-apa, lumayan. Ada side job. Apa lagi? Bijak. Masa? Oh ya, bijak ya. Bijak sana atau bijak sini? Bijak sana gitu. Oh. Yang kedua. Ketiga, sabar. Benar. Kalau kalian lagi nggak enakan, lagi ribut, lagi agak sedikit konslet gitu, yang pertama minta maaf siapa ya? Oh gitu? Iya. Walaupun dia nggak salah, dia minta maaf. Wah, kamu menang banyak dong. Oke. Nah, jadi ini yang dikatakan firman Tuhan ya. Karena kalian akan menikah. Jadi satu hal yang penting kalian renungkan dari firman Tuhan, ini penegasannya. Ya. Tetapi yang terutama ya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sungguh-sungguh. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tadi suami mengatakan gitu. Mama, sayang, di mataku kau begitu sempurna. Seperti lagu itu. Walaupun sebenarnya gak ada yang sempurna ya. Kalau menanya, di dunia ini hanya 2 yang pasti, yang sempurna. Yang pertama siapa? Yang pertama, Tuhan. Yang kedua siapa? Hanya 2 yang pasti, yang sempurna di dunia ini. Pertama, Tuhan. Yang kedua rokok. Iya. Aman bukan iklan rokok, cuma ngasih tahu aja ada rokok sempurna, nggak tahu di mana kesempurnaannya, sempurna penyakitnya. Nah, tapi ya mungkin suaminya itu terlalu cinta banget dia, bucin kali dia. Dia bilang, Mama, sayang, di mataku kau begitu sempurna. Seperti lagu itu, di mataku kau begitu sempurna. Gitu. Yang kedua, karena aku begitu mengasihimu, begitu menyayangimu, begitu mencintaimu, aku tidak pernah melihat kekuranganmu. Itu sebabnya kenapa aku memilihmu dan menjadikanmu istriku. Tidak yang lain, nobody else. Cuma kamu. Nah, jadi firman Tuhan hari ini juga mengatakan, kalau kalian sungguh-sungguh membina rumah tangga, sungguh-sungguh saling mencintai ya, saling mengasihi ya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi memang kunci kebahagiaan dalam rumah tangga
itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saling mengasihi. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi harus saling mencintai. Supaya saling cintai. Jadi mencintai, cinta itu harus. Jangan bertepuk sebelah tangan ya. Kayak lagu dangdut. Bertepuk sebelah tangan. Itu baru benar ya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi kalau kalian akan membangun rumah tangga kalian, rumah tangga Kristen, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang diberkati Tuhan, kalian harus mengasihi. Ya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Harus saling ya. Ya sekali waktu kalaupun ya sekali-sekali juga nggak apa-apa. Tadi yang dulu minta maaf nggak apa-apa. Kalau salah ya jangan dia benar dia yang minta maaf, itu aneh juga itu orang. Yang salah dong yang minta maaf harusnya. Tapi harus saling ya. Harus saling mencintai, saling mengasihi. Ya, dikatakan sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, memang sebenarnya begini ya. Kalian akan menikah. Sebenarnya tidak ada rumah tangga yang sempurna. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Nobody perfect. Tidak ada manusia sempurna. Karena itu dalam hidup rumah tangga kan mengerti. Seorang suami pasti punya banyak, dia pasti punya banyak kelemahan dan kekurangan. Istri juga punya banyak kelemahan kekurangan. Tapi di balik kelemahan kekurangan itu, sedikit-dikitnya pasti dia punya kelebihan dan kebaikan. Ingat ya, tidak semua orang di gereja orang benar, orang baik. Dan tidak semua orang di penjara orang jahat. Ada orang yang dikorbankan, kriminalisasi, dikorbankan, ditumbalkan. Jadi jangan kita pukul rata, generalisasi. Pokoknya orang kok gereja, ya anak Tuhan lah, baik-baik semua. Ya belum tentu juga. Tidak semua orang gereja benar, baik. Tapi tidak semua orang di penjara juga salah. Bisa aja dia nasibnya aja. Nasib sial, masuk penjara. Walaupun gak bersalah. Nah maksud begini. Karena kita sadar bahwa kita tidak ada yang sempurna ya. Pahami. Tuhan menciptakan kita laki-laki dengan perempuan. Tentu punya banyak kelebihan, kebaikan. Tapi juga punya banyak kelemahan dan kekurangan. Dalam ketidaksempurnaan kita lah. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu Tuhan menyatukan. Supaya kalian menjadi satu. Ya, kalau menikah menjadi satu. Lalu kenapa Tuhan biarkan ada kelemahan atau kekurangan kita? Jawabnya begini. Tuhan mempersatukan kalian. Supaya kelebihan dan kebaikan yang satu menutupi kelemahan dan kekurangan pasangannya. Itu gunanya. Makanya Tuhan ciptakan laki-laki perempuan, lalu Tuhan mempersatukan dalam rumah tangga supaya saling mengisi. Biasanya kalau cowoknya pelawak, nanti istrinya agak seriusan dikit lah. Gitu. Nanti kalau dua-dua pelawak nanti gimana? Siapa nonton ya? Ketawa berdua terus. Ya begitu. Kalau yang satu, ya mungkin satu orangnya agak sedikit terbuka begitu ya. Nanti yang pasangan begitu. Jangan bilang, lu kok beda? Ya beda dong. Ya kalau sama-sama tinggi darah tinggi nanti. Satu darah tinggi, satu rendah. Akhirnya normal. Jadi tidak ada yang sempurna. Dan ingat ya, tadi pelajaran tentang pengantin baru itu. Intinya begini, jangan pernah menuntut pasanganmu sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan kamu sendiri tidak sempurna. Kamu sering konseling itu, berbadai, suami istri. Kamu nanya, emang apa sih? Kau kenapa mau sama dia? Coba ingat-ingat dulu. Apa sih kebaikan atau apa? Kebaikan atau apa dia? Kelebihannya. Entar lama jangan tanya itu. Oke. Lalu saya tanya, kira-kira apa sih kekurangan dan kelemahan? Wow, panjang lebar. Ya, amang ya. Ini suami saya ini. Begini. Lalu saya bilang, emang dari antar daftar kekurangan kelemahan suami itu, emang gak ada baiknya? Kalau gak ada baiknya, kenapa kamu mau sama dia? Emang kamu dijodohin Siti Nurbaya? 2026 masuk Siti Nurbaya? Kenapa kamu mau sama dia? Manusia itu cenderung hanya melihat kekurangan, kelebihan. Itu harus dirubah paradigmanya. Kalau ada kalian bertamu ke rumah teman, saudara, disuguhi setengah air, katakan terima kasih karena ada setengah air yang berisi. Setengah air yang berisi dalam gelas.
itu orang yang berpikir positif. Tapi kalau kalian orang sensi, datang ke rumah, bertamu, dikasih minum air, ada jus, diisi setengah, lalu bilang, apaan sih? Masa dikasih setengah gelas kosong? Itu sudut pandang. Mari kita rubah mindset kita. Seringkali ada pertengkaran, perselisihan rumah tangga, kenapa? Karena pasangan, kamu akan melihat, walaupun pasangan punya kekurangan, tapi dikatakan sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi itu yang penting dari firman Tuhan ini kepada saudara berdua. Mari untuk membangun rumah tangga itu ada 2 pesan Amang. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi manusia itu nggak ada sempurna ya. Ambil sama kalian. Kalau kalian beda pendapat boleh-boleh dah. Rumah tangga juga kalau nggak pernah kedengar suara nanti dikira orang kuburan pula, tanah kusir. Orang itu damai-damai terus, nggak pernah ribut, nggak pernah ngomong. Siapa bilang? Di rumah itu ada macam-macam, danau-danau ya. Hidup rumah tangga itu ada manisnya, ada asinnya, ada asamnya, campur-campur rasanya, suka dukanya ya. Nah ingatlah, sebagai manusia kita harus sadar dan kita harus akui. Sebagai pasangan, apakah sebagai suami atau istri, selain kita punya kelebihan atau kebaikan kita juga punya kekurangan. Ya, nggak ada yang sempurna manusia ini. Dan jangan pernah tuntut pasanganmu sempurna. Itu bahaya. Itu banyak persoalan begitu. Waktu konseling masalah. Emang kenapa? Enggak. Kenapa banyak persoalan tentang keluarga? Itu persoalannya karena memang ada pasangan, salah satu pasangan itu yang terlalu menuntut pasangan sempurna, padahal dia sendiri tidak sempurna. Ya. Jadi nggak ada yang sempurna. Justru dalam ketidaksempurnaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, itu ditutupi oleh pasangan kita. Jadi jangan pernah menuntut pasangan sempurna, karena kamu juga nggak sempurna, nggak baik banget kamu, biasa-biasa aja. Ya. Nah, karena itu Amang ingatkan yang paling penting adalah hendaklah kalian sungguh-sungguh saling mengasihi ya. Jangan ada dusta, jangan ada udang di balik bakwan ya, tapi sungguh-sungguh mengasihi. Yang terakhir Kolose 3 ayat 14, ini pesan Paulus juga. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Selamat martupul, selamat menerima pemberkatan nikah nanti, selamat datang dalam hidup rumah tangga ya. Semoga Tuhan berkati rencana pemberkatan nikah kalian. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih acara pertupulan pada hari ini boleh berjalan dengan lancar, dengan damai, dengan sukacita. Karena pertolongan Tuhan semata. Tuhan, Engkau melihat hati anak-anakmu di sini, Tio dengan Tania, yang sudah menyatakan janji ikat janji pernikahan, dan mereka akan berencana menerima pemberkatan pernikahan pada tanggal 4 April yang akan datang. Tuhan, Engkaulah yang meneguhkan ikatan cinta kasih di antara mereka, sampai akhirnya mereka akan membina rumah tangga yang baru, dan mereka akan menjalani hidup rumah tangga yang baru. Ya Bapak, firman mengajarkan kami, terutama kepada Tio dan Tania, supaya mereka sungguh-sungguh mengasihi seorang akan yang lain. Karena kasih itulah Tuhan yang menutupi segala kekurangan, segala kelemahan, segala dosa, dan juga segala pelanggaran kami. Bapa di surga, berkatilah rencana pemberkatan pernikahan anak-anakmu ini, sehingga semuanya berjalan lancar dan menjadi sukacita bagi mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan kedua belah pihak, keluarga besar Luman Tobing dan juga keluarga besar Simajuntak, supaya mereka bersama-sama untuk memberangkatkan, untuk mendoakan anak-anak mereka yang akan membina rumah tangga yang baru. Berkati kami juga Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami, berkati kami juga Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, supaya kami sungguh-sungguh saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain.
Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi Pidun Jemaat 387 sambil memberikan persembahan. kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati saudara semua. Amin. Puji Tuhan, Amanginang, acara protokoler yang sudah selesai kita jalankan dalam Patupulon ini, kita lihat di bagian ketiga, kita ikuti seperti tata acara yang sudah ada disiapkan huria kita. Hupasattamima partikian, tu keluarga calon pengantin laki-laki untuk menyampaikan dua patah kata kepada Amang Stobing, siapa yang di Mandoha Kahata. Shalom. Oras semadhita salutna. Perjulu moliate maditu hatta. Ala memang di bagasan lasniroha, hita di bagasan sadarion. Denggado mardalan ulaon, ima ulaon partupolon nunga marujung satro ditikyon. Doron nami mamoliate tu salutna. Padita nami, paditani huria, HKBP Kebayoran Lama salutna na akaparhalado. Akasitua, song-songoni ma akan mendukung acara, ima song leader dot akapar musik. Moliate ma di dok rohanami dihamu. Siang giat matutu dia kabakobasion to karena menghut saya di dalam ditabetu hatama bisuk gogo terlumubui mai akapasu-pasu dihita salutna songoni ma sian hamid amu akap salutna paraladon HKBP huria HKBP Kebayoran Lama songoni manang dihamuna namar site tangiang akaede na mendukung tu ulaun di bagasan sadarion. Hua mulai teo kadino dia kakor PPH, kor marturia, kor pemasmur, ditabai naking dot akakor saroha, kor godung parigi, di dot dorani akatangi yang dena pinasat muda sebagai dukungan dia ka rencana ni yana konami ima tinodo hatana lubatobing dohot nanaing parumain nami advine tania gama boru simajutak omma salut natangi yang tam anggiat matutu atong disakap ni rohana sida ya dinanaing majalo pasu-pasu parmatanggaon ditikina marsogot sayang giat ma di pasu-pasu Tuhan tanah sida marhite akadukungan muna marhite aharoro muna marhite akaede kor nang pinasahat muna Tuhan tama nama masu-masu saluna pangidoata songoni mahata sian hami songoni manang dita saluna ke keluarga molotung di patu pahasuton nanon dia kapar pungwata tadopi ma dia ma anon nanang siha tahun ni asuhuton lau dihita di nanang udutat tadope akaulota di akar namangiut tarlumubi may dia kaulaon di nanaing majalo pamasu-masuon sugot yana kota dot nanaing parometa soni ma hata muletehon naboy hupasa atami horas madita salutna
Mauliate tauduti mamuse madohata sian pihak pengantin perempuan. Upasatami mapartikian tual amang Simajuntak. Salam. Horas. Tuita salutna. Jadi kalau abang baru tadi marbahasa Batak, aku yang terjemahin lah sekarang ya. Pertama-tama terima kasih Amang Pendeta Weslin, Inang Pendeta Lydia yang tadi ada, atas pelayanannya di acara Partupolon Boru kami dan calon hela kami. Mulyate. Juga kepada Sintua dan Parhalado yang sudah mensupport acara ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terlebih kepada para kur yang sudah mengisi acara, luar biasa. Terima kasih. Kalau dilihat usia sudah cukup senior, tapi menyediakan waktunya buat kami. Mulyate. Kepada kur Marturia, Pemasmur, Parompuan, Saroha dan Godung Perigi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Terakhir, terangat terima kasih kepada keluarga yang sudah mendukung, keluarga dari Simanjuntak, Parhusip, Lumban Tobing, dan keluarga dari Simamora. Semoga Tuhan membalaskan kebaikan kalian semua. Terakhir, yang saya mintakan dari keluarga yang sedang berbahagia ini adalah doa dari kita semua agar kita semua bisa menghadiri dan mengikuti sampai dengan acara pemberkatan nikah boru kami dan calon hela kami. Mulyate mak, Tuhan berkati. Horas. Horas menghiuton acara tanong tas surat maju ma kedua mempelai asamar foto doa amang padita. Maju ma kedua mempelai fotografer biar segera menyiapkan. Ayo, masih ada acara-acara yang lain yang mengikut. Pengantin, anu pepe doa namang kita. Dohot padita jolo parjolo. Siap-siap majelis ya, doa padita doa pengantin. Asa atau pita. Nunga, atau mahita majelis nama Parhalado ni HKBP Keweran Lama doa pengantin. Doa pengantin. Parhalado na adong di Inang Padita, Inang Lydia. Anang pola rakyami majelis nang pola Inang Padita. Ayo semua majelis Parhalado yang ada. Boy mangihut aka keluarga, jalahulia kami asa pihak keluarga nama ngatur terparpoton di son, isi protokoler sian keluarga. Keluarga Tobing atur hamu partikion lau maju. Adong sa Banjar Rempoa Ciputat sebagai Banjar hatop Banjar Rempoa Ciputat ni naning berfoto. Ayo inang saboy tahu di ulan nasing. Banjar Rempoa Ciputat. Nyon masih layak yang naposain lah mengatur di sini ngomong. Le. Sini.
Ayo maju Banjar Rempoa Ciputat bersama di situ. Atau Peninang. Banjar Rempoa Ciputat. Enggak, Banjar Rempoa Ciputat. Ayo yang mau bergabung dengan Rempoa Ciputat. Siap-siap Banjar Godung dan Kampung Perigi. Ayo boleh ini apa itu jujur saya. Asahonon marmi dison. Ini bisa ini ke bawah. Ayo, mana Rempoa Ciputat? Cepat. Oh. Ya udah, keluarga pengantin perempuan. Nah, udahlah, aturlah. Baik, untuk foto bersama kepada keluarga dulu ya. Nanti baru kita panggilkan untuk yang KOR maupun yang Banjar. Ya, sudah boleh masuk yang berbesan. Ya, setelah ini mohon siap-siap itonya Theo maupun itonya Tania. Ya. Iya. Sudah, boleh masuk itonya sama Eda? Iya boleh. Uda sama Inang Uda tetap dong. Nanti siap-siap di sini ya. Kasih dulu aja semua orang, Iya. nanti biar pulang, orang biar keluar, baru kita. Sudah? Iya, silakan masuk dulu sebentar keluarganya dulu. Itu Aseng, Eda. Setelah ini siap-siap kampung apa? Godung Perigi ya. Setelah Godung Perigi siap-siap untuk Banjar Rempoa Ciputat.
Tuhan.